Di sebuah hutan yang hijau, dengan pepohonan tinggi menjulang, dan suara burung yang merdu, hiduplah seekor gajah kecil bernama Gani. Gani adalah gajah mungil dengan telinga lebar dan ekor pendek yang lucu. Walaupun tubuhnya mulai membesar setiap hari, Gani memiliki satu rahasia yang ia sembunyikan dari teman-temannya. Ia takut air. Padahal, semua gajah di hutan senang bermain dan mandi di sungai. Air sungai yang jernih dan sejuk menjadi tempat favorit mereka untuk berendam, minum, dan bermain ciprat-cipratan. Tapi, setiap kali Gani diajak mandi bersama, ia selalu mencari alasan untuk menolak. "Gani, ayo kita mandi di sungai," ajak Rino, seekor badak kecil yang selalu bersemangat. Aku tidak bisa. Aku harus membantu ibuku mencari daun," jawab Gani gugup. Rino hanya mengangguk. Tapi, ia heran. Begitu juga Lala, si burung beo yang sering melihat Gani bersembunyi di balik semak-semak saat teman-temannya bermain air. Sebenarnya, Gani pernah mencoba masuk ke sungai. Namun saat kakinya menyentuh air yang dingin, ia merasa takut. Jantungnya berdebar, dan ia buru-buru mundur. Sejak saat itu, ia berjanji tak akan lagi mendekati sungai. Namun, lama-kelamaan, teman-temannya mulai curiga. Mengapa Gani selalu menghindar? "Bukankah gajah seharusnya suka air?" bisik Kiki si monyet kepada yang lain. Hari demi hari, Gani merasa semakin sedih. Ia ingin sekali bermain bersama teman-temannya di sungai, mendengar tawa mereka, ikut merasakan cipratan air yang menyegarkan. Tapi, rasa takutnya selalu lebih kuat. Sore itu, saat ia duduk sendirian di tepi padang rumput, Lala si burung beo hinggap di dekatnya. "Gani, aku tahu kau takut air, tapi tidak apa-apa. Semua orang punya ketakutan," kata Lala lembut. "Aku malu, Lala. Aku gajah, tapi aku bahkan tidak bisa mandi di sungai," jawab Gani dengan mata berkaca-kaca. Lala tersenyum. "Justru karena kau berani mengakuinya, itu tanda kau kuat. Kau hanya perlu sedikit bantuan." Keesokan harinya, Lala menceritakan masalah Gani kepada Rino, Kiki, dan beberapa teman lainnya. Mereka pun sepakat untuk membantu Gani mengatasi rasa takutnya. "Aku bisa mengajaknya bermain lumpur dulu. Lumpur itu kan campuran tanah dan air, jadi tidak terlalu menakutkan," usul Rino. "Bagus. Aku bisa menghiburnya dari atas dahan pohon dengan lagu-lagu ceria, timparu Kiki, es ai monieto. Aku akan mendampingi dari udara, memberi semangat," kata Lala. Mereka sepakat bahwa besok adalah hari yang tepat untuk membantu Gani menghadapi ketakutannya. Esok pagi, Gani diajak oleh teman-temannya ke tepi sungai. "Gani, tidak usah takut. Kita tidak langsung mandi. Kita main lumpur dulu," kata Rino sambil menginjak-injak tanah basah hingga jadi becek. Awalnya, Gani ragu, tapi setelah melihat Rino berguling dengan lucunya, ia pun tertawa. Perlahan ia mencoba menginjak lumpur. Dingin, tapi terasa menyenangkan. Gani mulai ikut bermain. Bahkan tak sadar tubuhnya sudah kotor penuh lumpur. "Lihat, Gani, sudah berani," sorak Kiki sambil bergelantungan di dahan. Namun, saat mereka mendekat sedikit ke sungai, Gani tiba-tiba berhenti. "Tidak, aku tidak bisa. Airnya terlalu banyak," katanya panik. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. "Tolong, tolong!" Itu suara seekor anak kijang yang tergelincir dan hampir hanyut terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, teman-temannya panik. "Apa yang harus kita lakukan?" teriak Rino. Gani terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia melihat anak kijang itu berusaha berenang. Tapi semakin terbawa arus, di dalam hatinya, suara kecil berkata, "Jika aku takut terus, aku tidak akan bisa menolongnya. Aku harus berani!" Dengan segenap tenaga, Gani melangkah masuk ke sungai. Airnya dingin dan deras. Tapi ia tetap berjalan. Teman-temannya bersorak memberi semangat. Dengan belalainya yang panjang, Gani berhasil meraih kijang kecil itu dan menariknya ke tepian. Anak kijang menangis bahagia. "Terima kasih, Gani. Kau telah menyelamatkanku." Gani terkejut. Ia berdiri di sungai. Tubuhnya basah kuyup. Tapi ia tidak merasa takut lagi. Justru ia merasa lega dan bangga. Rino berteriak, "Gani, kau berhasil. Kau sudah berani masuk ke sungai." Kiki bersorak. Lala menari-nari di udara. Semua teman-temannya bersuka cita.
Sejak hari itu, Gani tidak lagi takut air. Ia sering mandi bersama teman-temannya di sungai, bermain cipratan air, dan berendam dengan bahagia. Ia belajar bahwa ketakutan bisa dihadapi jika ada keberanian dan dukungan dari teman-teman. Dan yang paling penting, kadang keberanian muncul ketika kita ingin menolong orang lain. Dengan senyum lebar, Gani berteriak, "Ayo, kita mandi lagi besok." Sungai ini ternyata menyenangkan, dan tawa mereka pun menggema di seluruh hutan, menandai awal dari persahabatan yang semakin erat.